40 tahun yang lalu ya. Kita itu kalau di dunia itu masa keemasan kreativitas itu tahun 70-an. Di situ sebelumnya sudah ada, setelah Elvis ada Beatles, kemudian macam-macam grup sampai ke Black Sabbath, sampai ke Deep Purple, sampai Led Zeppelin, sampai kemudian Guns N' Roses, sampai kemudian macam-macam. Itu tahun-tahun keemasan peradaban kreativitas. Dan ketika itu kami itu punya harapan, punya cita-cita, punya semangat hidup luar biasa, dan membayangkan Indonesia 20 tahun lagi, 30 tahun lagi itu akan gemah ripah loh jinawi. Itu waktu itu jebul belegedes tadi itu. Nah, kan gitu kan. Selama Ma'iyahan kan kita sudah mempelajari sangat banyak hal, dan terutama kalau yang menyangkut apa yang digunakan oleh Profesor Gunawan tadi adalah bahwa kita ini dalam bermaiyah ini kita selalu, bahasanya Sabrang, kenapa kita kerasan di maiyahan? Karena kita sadar atau tidak sadar kita sedang mendapatkan keseimbangan di sini. We are in balance. So kita tidak mau meninggalkan ini, karena kalau nanti kita pergi, kita keseret-seret miring ke sini menjadi tidak seimbang lagi. Selama kita bersama begini, kita mendapat keseimbangan. Kita berada dalam titik imbang yang luar biasa, yang membuat kita eman untuk meninggalkan kebersamaan kita ini. Maka kita harus mengetahui persis semua yang sedang kita alami. Dalam arti begini, Anda kalau makan nasi, kan harus yakin dan punya pengetahuan bahwa itu benar-benar nasi. Baru Anda makan. Kalau Anda tidak yakin dan tidak punya ilmu atau pengetahuan bahwa itu nasi, kan Anda tidak makan. Benar enggak? Itu kalau nasi gampang. Tapi kalau presiden, Anda tahu persis siapa calon A, siapa calon B, baru Anda menentukan pilihan. Sekarang saya tanya, Anda bisa enggak mendapatkan akses informasi untuk mengetahui si A atau si B itu? Kalau secara umum rakyat mungkin enggak mengetahui. Jadi Anda ini harus memakan nasi yang tidak jelas nasi, kan gitu kan. Nah, di dalam kehidupan bernegara kita kita dipaksa untuk mengkonsumsi sesuatu yang sebenarnya kita tidak paham. Untung kita punya Tuhan. Nah, makanya oleh karena itu gini. Ketika tadi Profesor mengatakan kita meniru perilaku yang serba baik dari Allah SWT, kan begitu ya Prof ya? Nah, teman-teman sekalian, kalau urusan pilpres adalah kalah menang, sebenarnya kalah menang ini pada teori garis, apa teori bidang, apa teori bangunan, apa teori ruang. Sebab beda. Yang disebut sukses atau menang itu beda pada garis dan beda pada bidang, beda pada ruang, beda pada bangunan, beda pada ruang. Nah, Anda ini sedang mencari yang mana? Saya tidak pernah mengejar kemenangan atau sukses atau apapun saja yang dikejar-kejar oleh manusia di dunia yang tidak memakai teorinya Tuhan, yang tidak memakai teori ruang. Jadi misalnya kalau Anda, siapakah orang-orang yang beruntung? Sopo sing badi? Allah mengatakan besok di Bang Wetan itu ulang tahun ke-12 di Surabaya, ya. Itu mereka menemukan di Quran itu ada humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung. Itu ada 12 di Al-Quran. Ya. Nah, beruntung ini menurut siapa? Nah, yang sekarang selama ini Anda kejar itu beruntung menurut siapa? Pakai parameternya siapa? Nah, saya tidak pernah memakai parameter selain parameter Tuhan. Ya jane ya susah awalnya ya. Ning suwe-suwe Allah sendiri menolong untuk membuktikan.
Jadi yang disebut menang itu yang gimana sih? Apakah seseorang yang mau melamar seorang wanita terus tidak diterima oleh bapaknya, apakah itu gagal? Belum tentu kan? Nanti setelah sekian tahun mungkin baru Anda tahu bahwa untung saya nggak jadi sama dia, betul nggak? Jadi sekarang gagal dan tidak gagal ini urusan garis apa urusan ruang sebenarnya? Kalau Anda berpikir secara ruang, maka Anda tidak pernah rugi. Karena Anda selalu optimis dan Anda bisa mengusahakan untuk memperbaiki segala sesuatu. Jadi sekarang menang, kalah, benar, salah, sukses, gagal, dan sebagainya itu pakai parameter siapa? Kalau Anda pakai Al-Hasr ya, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Orang yang beruntung wong sing badi kuwi sing mlebu swarga. Nah, sing mlebu swarga iki tidak pernah dijelaskan sing piye kan gitu. Selalu hanya linear bahwa kalau Anda sholat rajin Anda. Sekarang aku tanya, ini mumpung ngomong sholat. Sholat 5 waktu itu garis, bidang, bangunan apa ruang? Ayo, Sajal. Ayo Mas, berani ambil keputusan di dalam ilmu Anda. Anda sholat 5 waktu, puasa Ramadan, naik haji, itu garis, apa bidang, apa bangunan, apa ruang yang tidak terbatas? Ayo Mas. Anda sholat, sudah mencapai sholat, ataukah dengan sholat Anda mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari sholat? Kalau Anda berpikir sholat adalah garis atau bidang atau bangunan, maka begitu Anda selesai sholat, Anda sudah berhasil. Tapi kalau sholat adalah ruang, maka sholat Anda itu adalah jalan untuk menemukan sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih sejati, yang lebih abadi. Sekali lagi saya tanya, sholat 5 waktu itu jalan apa tujuan? Maka dia bidang apa ruang? Ruang. Karena sholat ini dari kata bahasa Arab, nyun sewu Pak Muzamil tolong ini ya, nanti dielaborasi ya. Ini memang kewajiban seorang kiai ya. Karena sholat itu dikenal dari bahasa Arab, terus datang ke Indonesia, ke orang Jawa, orang Sunda. Terus yang dimaksud sholat adalah sholat 5 waktu. Maka dia menjadi teknis, dia menjadi garis, bidang atau bangunan. Dia tidak pernah menjadi ruang. Itulah sebabnya Sunan Kalijogo membikin sembahyang. Kata sembahyang itu membuat sholat itu menjadi lebih luas daripada 5 waktu itu. Maka kalau dalam Islam ada namanya sholat daim. Sholat daim itu sholat yang tidak terbatas pada teknis 5 waktu. Tapi sholat dalam arti yang lebih rohani, yang lebih substansial, yang tidak pernah tidak Anda lakukan dalam hidup Anda, dalam siang atau malam, dalam keadaan bangun maupun tidur. Itu namanya sholat daim. Makanya ada kata sembahyang, sembah marang sang hyang. Makanya Mas Iwan ini selalu ngomongnya manembah. Padahal manembah itu ya bahasa Arabnya sholat yang begitu. Tapi dia memilih kata manembah. Karena kata manembah lebih meruang. Tapi kalau kata sholat itu agak lebih teknis bangunan. Jadi itu tidak kebetulan. Maka dibutuhkan sebenarnya kalau Anda orang ruang, Anda harus juga menerjemahkannya ke bangunan, ke bidang, dan ke garis. Misalnya gini, kalau takbiratul ihram, kata Sunan Kalijogo, takbiratul ihram itu ketika Anda Allahu Akbar itu Anda berdiri. Orang yang berdiri dalam sholat, takbiratul ihram itu adalah orang yang sedang secara bertahap sedang mengalami atau menjalani sholatnya pohon-pohonan yang berdiri. Jadi Allahu Akbar, Anda membayangkan Anda menghayati sholatnya pohon. Sabbahilillahi ma fis samawati ma fil ard. Semua pohon sholat, bertasbih kepada Allah. Kemudian
Allah mengembangkan makhluknya kan dari materi, kemudian materi yang tumbuh yaitu pohon yang berdiri takbiratul ihram, kemudian ditekuk. Kalau sudah ditekuk dia mulai bisa bergerak. Kan kalau gini nggak bisa bergerak. Maka ditekuk, mulai dia menjadi binatang, mulai dia ke tahap binatang. Maka rukuk adalah sholatnya binatang, sholatnya hewan. Nanti Anda ada iftiros, ada duduk iftiros. Di sini Anda melakukan transisi karena kalau dari benda ke pohon itu jaraknya tidak panjang, tidak jauh. Dari pohon ke hewan jaraknya tidak jauh. Tapi jarak dari hewan ke manusia itu agak jauh karena membutuhkan software dan aplikasi-aplikasi yang complicated, yang canggih, membutuhkan aplikasi-aplikasi, membutuhkan IT lah gampangannya. Kan kalau Anda mengajari anjing sholat bisa enggak? Anjing kamu ajari gini-gini bisa toh? Anjing bisa, cuma tidak persis seperti manusia. Tapi kan sholat kan bukan gerak-gerak itu nomor satu. Nomor satu adalah bagaimana rute hatimu, rute pikiranmu, rute rohanimu. Maka transisi dari rukuk ke sujud itu dikasih duduk iftiros. Supaya Anda mengalami transformasi. Begitu Anda sujud, Anda sudah berbentuk Muhammad. Anda potret, sudah Muhammad itu bentuknya. Anda sudah jadi manusia yang menembah. Anda al-abid wa huwa ma'bud. Gitu Pak Muzamil ya. Nah, maka Kanjeng Sunan Kalijaga mengajari transisikan hidupmu. Kalau perlu hidupmu sehari-hari itu pertama kamu belajar dulu berdiri seperti pohon. Setia kepada Tuhan dulu sebagai pohon. Setelah itu belajar setia kepada Tuhan sebagai binatang. Setelah itu setia kepada Tuhan sebagai manusia. Maka angadek takbiratul ihram, kemudian aruku, kemudian alungguh, duduk, kemudian asujud. Itu ajarannya Sunan Kalijaga khusus ke sebuah desa di daerah Lamongan yang dipimpin oleh Mbah Astono pada waktu itu. Artinya Sunan Kalijaga nanti ke desa lain lagi itu ajarannya. Tergantung orangnya bisa lewat pohon lewat apa itu. Yang namanya dakwah harus menyesuaikan diri terhadap habitat dan atmosfer masyarakat setempat. Contoh lagi misalnya ketika orang di Lamongan ini bikin ambengan, ya ambeng, terus ada jajan ada jajan beberapa di sekitar di sekitar tumpeng itu, bukan tumpeng, ambeng. Jadi masih datar nasinya itu. Terus Sunan Kalijaga usul entuk ora ya tak tambahi ben luwih seger, ben luwih sumringah uripmu. Terus Sunan Kalijaga beli jajan di pasar sehingga di sekeliling ambeng itu dikasih jajan bermacam-macam untuk menggambarkan kamu harus tahu bahwa hidup itu bermacam-macam, manusia itu bermacam-macam, dan kamu harus lita'arofu, harus kenal satu sama lain dan harus sabar satu sama lain untuk mengapresiasi bermacam-macamnya manusia. Perbanyaklah penerimaan dan jangan memperbanyak penolakan. Kan orang sekarang suka menolak kan gitu. Semua enggak boleh, semua dicegat, semua dicegat. Semua dikafirkan, dimusyrikkan, dibid'ahkan dan seterusnya. Orang sekarang lebih seneng menghalangi daripada melepaskan kan begitu. Terus sama Sunan Kalijaga dikasih tak tambahi kembang telu ya ben seger, ben wangi, dikasih bunga 31 mawar, 2 kenongo, nomor 3 kantil. Ndak. Telon itu kandil? 3 macam telon. Enggak, Sunan Kalijaga ngasihnya 31 mawar, 2 kenongo, nomor 3 kantil.
mawar itu adalah primadona dari kembang-kembang yang lain. Dan dia menggambarkan beragamnya makhluk-makhluk Allah di sebuah kebun. Kembangnya macam-macam, manusianya macam-macam gitu ya. Itu gampangannya pluralisme, multikulturalisme gitu ya. Itu dilambangkan oleh bunga mawar. Terus kenongo itu apa? Kanjeng Sunan Kenongo itu kenongono kenong ini. Monggo arep HTI monggo, arep FPI monggo, arep Ansor monggo, arep Muhajirin monggo, arep FPI monggo, arep Pemuda Pancasila monggo, arep grup mancing monggo, sakarepmu. Ora masalah. Silakan memilih Anda mau Gerindra monggo, mau PDP, mau no problem. Enggak masalah. Angger kantil. Angger kantil. Kantil ngiwonengen lan kantil menduwur. Nah, kalau ada satu yang tidak kantil seperti PKI itu. Ya toh? Ada orang kantil. Jadi kowe ora apa-apa. Sekian partai ndak apa-apa, sekian golongan, sekian mazhab ndak apa-apa, asal tetap kantil di dalam ruang Islam yang tidak terbatas itu. Itu namanya kembang kantil. Itu kata Sunan Kalijogo. Terus Pak Muzamil tak suruh ke sana kemarin. Tak minta ke sana, harus ke sana Pak Muzamil. Minta kembang yang lain. Khusus untuk Parangkusumo sama Samas. Akhirnya kembang kandul, kontal kandul ya. Ya, melu aku. Oke, jadi teman sekalian kita sudah tahu sekarang teman-teman di Maya bahwa gini, satu lagi ya sebelum saya minta habis ini mungkin siapa ya, Mas Iwan atau Mas Samsul ya semua monggo. Gini, Allah itu kan ada jarak pandang, Brang. Jarak means there's a close place. Kalau sedengan ini apa? Middle distance and then far distance. Jadi Allah kasih metode, kalau jauh pakai kebijaksanaan. Kalau sedang pakai kebaikan. Kalau deket baru boleh pakai kebenaran. Kalau sudah deket banget. Kalau masih jauh jangan ngomong kebenaran, nanti bisa bertengkar. Kalau udah deket, sudah bubujuan, cedak, konco cedak, orang apa ngomong bener. Yang kalau ngomong ke tetangga yang masih agak jauh, iso kerengan kuwi. Gitu loh. Jelas ya Mas ya? Ayatnya jelas, kalau ud'u ila sabili rabbi, kalau urusannya masih sabil, arah, di mana kita urusan sama banyak orang yang belum tuh kita kenal, itu kuncinya bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, tidak boleh bil khair, bil haq dan seterusnya, tapi bil hikmah. Itulah yang dibawa Kiai Kanjeng, dan itulah yang saya berani melakukan. Saya harus ketemu dengan orang yang saya tidak kenal tiap hari berpuluh-puluh ribu. Dan kunci nomor satu bukan kebenaran dalam diri saya. Kunci nomor satu adalah wisdom. My wisdom to them. So I have to learn. Saya harus belajar dulu ke mereka. Mereka harus saya serap. Mereka siapa? Saya apresiasi, saya hargai, saya hormati. Saya kenali, saya identifikasi. Supaya saya tahu yang paling bijak untuk saya omongkan kepada mereka itu apa. Kan gitu. Maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jelas. Kalau jauh bil hikmah. Pak Muzamil ya. Karena yang diajak kan berarti yang belum fisabili rabbika. Belum fisabili rabbika. Jadi masih di sana. Iya. Masih out. Iya. Ya. Kalau sudah satu golongan, gampangannya sudah satu bebrayan, satu society atau satu community, itu juga bukan kebenaran yang kita tonjolkan, tapi kebaikan. Maka fastabiqul khairat. Kalau sudah deket banget, baru hak, baru tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi gini Mas, misalnya grup WA. Kan isinya kan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Loh, nanti dulu kamu belum tentu kenal sama membernya kok. Mestinya bil hikmah. Kalau grup WA antar anggota Kiai Kanjeng sudah boleh nasihat menasihati, Mam. Jamu Mam. Misalnya gitu ya.
Pamane gitu, itu boleh. Tapi kalau saya menasihati Profesor Gunawan, Prof, jamu Prof, loh, jaraknya tidak cukup dekat sama beliau. Saya harus ngomong kebaikan, syukur kebijaksanaan. Kalau sudah dekat, baru tawasau bil haqi, wa tawasau bisober. Coba sekarang ada orang bawa rengkek bago, isinya padi. Terus jatuh ngelimpang, padine tumpah. Wes. Terus kue ora kenal wonge terus kondo, "Mas yang sabar ya, Mas." Ditempeling ora kowe. Ayo ngomong sabar lah, tuh nyuraimu. Ngono, ya kan itu kan. Betul enggak, Mas? Betul enggak? Anda boleh menasihati kesabaran dan kebenaran kalau sudah dekat hatimu satu sama lain, baru tawasau bil haqi wa tawasau bis sabr. Kalau masih agak jauh, yang baik saja yang Anda lakukan. Lu nek wis kanca Mas ngomong ngono Mas, tapi nek kowe ning wong kampung sing ora tepung satu sama lain aja ngomong ngono. Iki nek kene pas ngelu tenan kan disaduk ndase iki. Sing gak ngerti sapa mulane aku iki mergo keliru liwat kene mulane terus kembet iki. Aja terus sampean kudune liwat kene lho ya apa sih sampean. Ngerti maksudnya? Jadi dalam teori budaya begitu, kalau sudah deket baru Anda bisa mesra, misuh, ya, enggak apa-apa. Jadi Pak Mustafa sama saya itu begitu dekatnya sama beliau saya, karena tahun 70 tahun 70 saya kenal Pak Mustafa itu. Karena saya redaktur harian masa kini, rubrik insani, sastra dan budaya. Terus ada seorang remaja jalan kaki dari Kota Gede, uduk menyerahkan puisi. Siapa namanya? Mustafa W. Hasim. Oh, saya redakturnya kayak waktu itu. Nah, saya sudah dekat sama beliau sejak itu. Di Suara Muhammadiyah di masa kini sudah dekat, sehingga saya ngenyek dia itu kayak apapun tidak ada masalah. Nggak ada masalah, karena saya sudah sangat dekat, sudah tawasau bil haqi, tawasau bis sabr. Saya tidak perlu kebijaksanaan sama beliau, betul enggak? Nah kalau masih jauh, pakai kebijaksanaan, gitu ya Mas ya. Ini luar biasa menurut saya. Ini kita temukan ini bukan karena saya ngerti Mas. Ini yang namanya kata Sabrang, som intelligence. Kecerdasan kolektif, kecerdasan yang kita temukan hanya kalau kita bareng-bareng seperti ini, maka namanya sinau bareng, learning together, not learning individually, alone, ya, tapi together kan gitu. Makanya ma'iyah ada dua makna, satu ma'iyah pakai ain berarti kita bareng-bareng, atau ma'iyah pakai hamzah artinya sumber air. Kedua-dua ma'iyah sama ma'iyah, monggo sakarepmu. Makiyah ya entuk. Berarti Mekah kan gitu. Enggak ada masalah ya. Jadi ma'iyah itu enggak apa-apa, enggak ada juga enggak apa-apa kok. Saya enggak akan memaksa-maksakan gitu loh. Sekalian ya mudah-mudahan jelas bagi kita sehingga Anda sekarang dalam berkeluarga, ngurusin teman-teman di kantor, pergaulan di kampung, insya Allah pedomannya lebih jeling sekarang. Sudah lebih, Anda pasti lebih bijak dari semua orang, insya Allah. Anak-anak Maya insya Allah akan menjadi pemberi solusi bagi setiap masalah di sekitarnya. Itu saya bukan pastikan, tapi yuk mesti baik kaya ngono, nek ora terus piye? Pancen iya, pancen ngono. Nah, Anda emang dipasang oleh Allah untuk seperti itu karena Anda disayang oleh Allah, maka Anda kumpul di sini ini karena Allah mencintaimu dan Anda pun menjadi mencintai Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Saya doakan Pak Profesor, ini nanti mereka yang akan jadi pemimpin-pemimpin nasional di tempat masing-masing, baik dalam skala lokal, regional maupun nasional beneran. Siapa tahu di antara teman-teman ini nanti ada yang jadi menteri apa, ya toh. Minimum jadi ya pola direktur Grab apa gitu. Lumayan banget. Iya. Sekarang
Saya tanya Pak Mus ini kan tidak bisa naik sepeda. Jangankan motor, jangankan mobil. Ngebit wira iso. Tapi dengan adanya Grab, Gojek, kan tinggal gini-gini toh. Datang toh mobilnya. Kalau dulu kan neng pinggir jalan ngenteni kan gitu kan. Sekarang sudah tinggal gini-gini dan alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir beliau sudah pakai smartphone. Sudah ada aplikasi Grab lumayan. Jadi saya soalnya baru beberapa 3-4 bulan terakhir dapat WA dari Pak Mustafa, sebelumnya SMS. Dawa banget kayak. Dan SMS ini mesti ngene 10, 1, 2, 10, terus endingnya oke. Gelem ora gelem aku. Gelem ora gelem oke gitu kan. Akhirnya setuju iki pokoknya di SMS Pak Mus kowe kudu lilo. Mesti Pak endingnya oke nggih. Ya nggih gitu. Sudah dekat gitu ya. Oke, siapa berikutnya? Saya mohon. Kula nuwun sedulur. Kula nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Hadi Wijaya. Di Banyumas dikenal Kang Hadi. Alhamdulillah, saya menikmati berkahing Gusti ingkang Maha welas asih. Zaman remaja tahun 70-an, lawase 11 tahun kula teng Jogja mriki. Nggih janjane asring ketemu kali Cak Nun. Sebab pada waktu semena tukang gelandang teng Malioboro. Yen Cak Nun teng bidang sastra, kula teng bidang lukis. Lan iki gandeng panggilan tugas tahun 18 kula bali maring Banyumas merga ngayahi tugas dadi guru SMA. Tapi katresnaning Gusti masyaallah sedulur, jrone 6 tahun iki kula dipanggihaken malih kali sedulur tua kula. Nggih niku Mbah Nun. Dalam suasana yang sudah sangat berbeda. Umur sudah sama-sama tua. Tapi beliau sudah sangat matang. Dan saya merasa masih tetap bocah. Melalui sedulur lanang saya ini, Kang Kidut, lan anak-anak Banyumas sing pada damel komunitas Makyah jenenge Juguran Sapangat, kula dipanggihaken malih kali Kang Mas kula sing kula tresnani nggih Cak Nun utawa MH Ainun Najib niki. Dadi kula nalikane wau sek momong putu ditelepon kali sedulur lanang niki, "Mbah, sida arep melu maring Jogja apa ora?" Lah niku, "Oh iya nyong wingi rasan karo Kaki Didut." Ya, ya anggere bisa ya melu
ning kok dingin nyong lagi momong putu ninine urung bali. Ngerti ninine nggih? Iya. Sebab bojo kula alhamdulillah dugi sepriki dereng pensiun. Si mulang mongko seniki mulange baline nganti sore. Lah niku sing biasane bali jam 3 kula nembe mawon jawab tilpune sedulur lanang niki kok krungu gletek-gletek nang ngarep suarane sapa kae, oh jebule mantan kekasih tercinta. Alhamdulillah. Berarti ya kan si istri bukan kekasih lagi. Ya, artinya apa? Gusti Allah menghendaki saya untuk ketemu lagi dengan saudara-saudara saya di ini namanya Mocopat Sapangat ini dan panjenengan sekalian. Alhamdulillah pada usia yang sudah 4 tahun lebih dari 60 ini saya tetap diberi kebahagiaan oleh Tuhan untuk tetap bisa terus berkumpul dengan orang-orang muda. Di antaranya kalau di Banyumas yaitu dengan orang-orang muda dalam Juguran Sapangat ini. Ini saya partner, kaki-kaki loro niki partner. Angger iki Pak Gede kula kakine. Dablongane jane ya padane kula wis mandan tua dadi mandan isin. Terus serang mawon nang kita bedigasan ora karuan. Bedigasan. Ning wong niki dadi ikon nang Banyumas, jere sing bedigasan malah sing lumrah. Lah niku. Hebatnya ki wong gemblung. Ning sing ngangeni niki pirang-pirang berarti wong pada gemblung kabeh. Lah niku. Lah niki alhamdulillah sedulur kula saged pinanggih panjenengan rumaos bahagia banget teng mriki dados kula dipanggihaken teng Gusti Allah kali panjenengan dadi lan rasane kula niku dadi nomaning. Nah niku. Mugi-mugi donga kula lan panjenengan tetep panjenengan sehat, bahagia, tetap semangat. Dan orang muda memang harapan orang-orang tua untuk tetap semangat, jangan gampang menyerah, sebab inilah modal untuk bisa menempuh perjalanan yang lebih jauh ke depan. Saya yakin dan saya doakan sukses untuk Anda semua. Allahumma amin. Nah, niku perkenalan kula sekedhik. Alhamdulillah dugi sepriki 10 tahun menjelang pensiun. Kula niku kaya dene ditarik malih kaya nalikane tahun 70-an. Kanca-kanca kula teng Sanggar Bambu ngantos sepriki tesih nyambung lan kula tesih kecatet sebagai anggota Sanggar Bambu yang ada di Yogyakarta ini. Mungkin panjenengan tidak semuanya mengenal Sanggar Bambu itu. Satu-satunya sanggar seni di Yogyakarta yang dilahirkan atau dimunculkan tahun 1959 oleh Sunarto PR, Kirjo Mulyo, dan juga FX Sutopo. Pada waktu itu diantaranya juga ada Danarto, ini Mbah Narto PR tanggal 22 Juli yang lalu telah dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang indah di sana. Allahumma amin. Sebelumnya juga dipanggil saudara kita Danarto. Itu seorang penyair dan juga seorang perupa. Itu lebih awal. Juga ada satu lagi GM Sudarta yang dulu dikenal dengan karya-karyanya lewat Kompas, yaitu Pasikom. Ini beliau bertiga sudah dipanggil pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau-beliau ini mendapatkan tempat yang indah di sana.
Allahumma amin. Nah, saya pun ketika Mbah Narto meninggal sempat untuk silaturahmi dengan keluarganya di sini dan mengantarkan jenazahnya sampai ke makam seniman di Bukit Imogiri itu. Nah, ini sekedar gambaran perkenalan saya. Selanjutnya saya ingin mencoba untuk masuk pada persoalan atau tema yang malam ini dihadirkan di tengah-tengah kita. Manusia ruang. Benar ya, manusia ruang. Ya. Saya akan mencoba melakukan pendekatan sebagai wong Banyumas. Ini bukan suatu kebetulan. Tentu Tuhan punya kehendak, punya maksud bahwa saya dilahirkan masa kanak-kanak di Banyumas, masa remaja sampai menjadi pemuda di Jogja, kemudian melanjutkan masa dewasa dalam pengabdian kepada masyarakat kembali ke daerah asal di Banyumas. Dan sebagai wong Banyumas, biasanya ada sebutan perek watu adoh ratu. Artinya apa? Wilayah gung liwang liwung, wilayah hutan belantara yang jauh dari kekuasaan ataupun dari wilayah kerajaan. Sebagai wong Banyumas tentu tidak beda dengan masyarakat lain untuk berekspresi di dalam kehidupan. Ekspresi orang desa, ekspresi orang kampung tentu berbeda dengan ekspresi dari orang-orang dari kalangan masyarakat yang lebih tinggi dalam pengertian secara tatanan pemerintahan seperti kerajaan di Yogyakarta. Ada satu lagu yang sangat menjadi ciri khas bagi wong Banyumas, yaitu yang judulnya Eling-eling. Saya tidak akan menyanyikan lagu itu, tapi syairnya saya sampaikan sepintas. Eling-eling, wong eling balia maning. Kalau bahasa sininya eling, bahwa orang hidup itu akan kembali lagi. Balia maning. Eling-eling, wong eling balia maning. Ya. Lah itu kalau senggakan orang Banyumas seperti itu. Nah, artinya kita ini sebagai titah, sebagai makhluk ya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di muka bumi ini hanyalah perantau. Kampung halaman kita yang sesungguhnya itu bukan di sini, yaitu di asal kita itu. Di mana? Di Pangkuaning Gusti. Nah, itu digambarkan bahwa dalam Lagon Banyumasan itu perjalanan kita di muka bumi ini tidak bedanya hanya jalan yang pendek. Karena itu harus tetap ingat atau eling agar kita bisa kembali ke asal dengan selamat. Nah, lalu digambarkan pada bait berikutnya. Kapanane ketemu pada dewekan. Ini menggambarkan dua sejoli
yang saking kangene untuk ketemu, sampai-sampai merindukan, ya kapan bisa ketemu maning. Ya pada ngapa nggak ketemu, mau apa? Nah, lalu apalagi sebuah kebahagiaan, kenikmatan ketika sepasang sejoli ini bertemu. Ketemunya dengan siapa? Pada dewekan, artinya hanya ada dua itu, si laki dan si perempuan. Bisa dibayangkan apa yang dilakukan kalau menurut Profesor Gunawan tadi, Nuwun Sewu, barangkali mengibaskan sarung saja bisa meteng. Ini gambarannya seperti itu. Nah ini kalau kita maknai secara sosial seperti itu. Tapi sebetulnya kalau kita cermati secara dalam, bahwa lagon itu bukan semata-mata menggambarkan sosok pasangan manusia laki dan perempuan yang sedang dimabuk oleh cinta. Tapi yang sesungguhnya adalah hendak menggambarkan bagaimana hubungan antara Gusti dengan titahnya. Barangkali kalau meminjam istilah yang lebih tinggi lagi, manunggaling kawula lan Gusti. Jadi di situ kita sebagai titahing Gusti dititahkan hidup di muka bumi ini, sesungguhnya selalu dalam perentul hati yang paling dalam ada rasa kangen yang luar biasa dengan pasangan sejati kita, yaitu yang menciptakan dan menghidupkan kita di muka bumi ini. Saking kangennya kita manusia ini kepada Gustinya, wong Banyumas secara sederhana menciptakan lagu eling-eling itu tadi. Kapanane ketemu pada dewekan, yaitu ketemunya insan manusia sebagai titah dengan Gusti sebagai penciptanya. Nah ini pemaknaan dari lagu yang sangat sederhana dari kesenian wong desa dari wilayah Banyumas tentang eling-eling, lamun wong eling besok bakal bisa bali maning, akan kembali lagi ke asal. Lalu timbul pertanyaan, apakah ada titah di muka bumi yang tidak kembali? Wallahu alam. Tapi secara logika sangat masuk akal. Ya kalau dalam hidupnya tidak pernah eling, tidak pernah menyadari diri sebagai manusia, sebagai titah, dan tidak pernah melaksanakan ataupun melakukan tugas-tugas yang diberikan Tuhan ke muka bumi ini, ya kapan bisa bali? Tembunge wong Jawa bisa mati keselong atau kegawa ke pihak yang lain atau mati nyasar. Ya Allah ya Rabbi, saya di usia menjelang pensiun sebagai guru dipertemukan dengan anak-anak tercinta Ma'iyah, khususnya di Purwokerto, yaitu dengan nama Juguran Sapangan. Seperti saya dihidupkan kembali dalam suasana remaja dulu. Semangat untuk hidup, juga semangat untuk mati. Sebagaimana ditulis dalam karya sastra oleh agak lupa ini, semangat untuk hidup dan semangat untuk mati. Nah, Nasa Jamin. Ya. Dan alhamdulillah sedulur kabeh, saya merasa bahagia sekali malam ini dipertemukan dengan Anda semua orang-orang muda, orang-orang bahagia,
Dan saya bisa menyaksikan bagaimana kehidupan orang muda sekarang yang sangat jauh beda dengan masa muda pada zaman saya, zaman Cak Nul, dan zaman Mbah Hasim. Mas Mustafa, maaf. Iya, kadang-kadang sok keliru ya, wong tua cokan kaya gue ngapurane. Nah ini dulu digambarkan bagaimana untuk bisa ditulis tulisannya dipajang saja sampai digambarkan Pak Mustafa jalan kaki sejauh itu. Memang itulah kehidupan dulu sangat beda dengan sekarang. Tapi esensinya sama. Hanya suasana luarnya saja yang berbeda. Yang jelas Anda sekarang memasuki zaman keemasan. Hidup di mana serba kemungkinan bisa terjadi dan kebahagiaan bisa ditemukan dari berbagai arah. Yang penting bagaimana mensikapi hidup ini. Tapi tantangan Anda saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tantangan yang kami hadapi dulu pada tahun 70-an. Tapi jangan pesimis, tetaplah semangat. Karena apa? Kita harus tetap memiliki spirit untuk tetap hidup. Sekaligus juga spirit untuk mati. Agar kita kembali lagi ke asal. Manunggaling kawula lan Gustine. Allahumma amin. Ngaten nggih sedulur, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan, angger wong Banyumas pamit kowe kelilan. Wun. Tepuk tangan sekali lagi. Ini sahabat saya. Kalau Anda membayangkan 40 tahun yang lalu ya, kita itu kalau di dunia itu masa keemasan kreativitas itu tahun 70-an. Di situ sebelumnya sudah ada, setelah Elvis ada Beatles, kemudian macam-macam grup sampai ke Black Sabbath, sampai ke Deep Purple, sampai Led Zeppelin, sampai kemudian Guns N' Roses, sampai kemudian macam-macam. Itu tahun-tahun keemasan peradaban kreativitas. Dan ketika itu kami itu punya harapan, punya cita-cita, punya semangat hidup luar biasa, dan membayangkan Indonesia 20 tahun lagi, 30 tahun lagi itu akan gemah ripah loh Jinawi. Itu waktu itu jebul belegedes tadi itu. Nah, kan gitu kata Pak Mustafa. Nah, bayangin jenengan kalian kula niki nek ora serawung karo kanca-kanca iki, karo putu-putu kaya ngene iki. Kalau kita tidak punya ma'iyah, kalau kita tidak punya forum, tidak punya majelis seperti ini, apalah kami ini yang sudah gagal untuk membangun negara, gagal membangun masyarakat dan bangsa. Tapi alhamdulillah dengan kita berkumpul seperti ini, hidup kita menjadi abadi. Jelas hidup kita menjadi abadi. Kita punya perspektif dan jangkauan yang sangat jauh. Kita menjadi tidak pernah putus asa, kita menjadi penuh harapan, kita menjadi ruang yang tidak terbatas. Saya alhamdulillah tahun 70-nya menulis yang dirumuskan di nomor 90 dari 99 untuk Tuhanku, itu judulnya adalah Di Dalam Diriku Ada Ruang yang sangat luas, tak terbatas. Diapain saja tidak ada masalah, dilukai, dibakar, dibuang, diapakan, karena dia ruang, maka dia tidak terpengaruh, dia tetap berada dalam kebahagiaan manunggaling kawulan Gusti. Jadi sekali lagi kita yang bergembira bukan hanya jenengan, saya ikut bergembira, kita semua bergembira. Sekarang kita punya waktu sisa, kita akan dengan penuh tawaduk kepada Profesor Gunawan sama Mas Brad. Beliau alhamdulillah menemani kita sampai jam sekian, tapi kita tidak boleh mengikat beliau. Kalau anytime beliau merasa harus meninggalkan tempat ini, kita ikhlas tapi kecewa juga gitu. Ikhlas tapi ya
pengennya bareng-bareng terus kan gitu ya, namanya juga sudah bersaudara. Jadi Prof, mohon izin jenengan kita siksa sampai malam. Ini schedule-nya sekarang jelas rundown-nya. Sekarang kita dengarkan Mas Samsul karena belum tadi ya. Mas Titut sama Mas Titut. Atau gini, satu nomor dulu supaya bervariasi. Satu nomor Kiai Kanjeng dulu, kemudian Mas Titut, Mas Samsul, Sabrang, Pak Muzammil, and then siapapun yang lainnya yang masih akan menguapkan sesuatu, nanti di akhir kita akan membawakan bersama Kiai Kanjeng Takbir Akbar yang dulu kita bawakan pada tahun 1995 di Monas pada waktu itu. Pasti tidak mampu mencapai tingkat estetika dan nuansa seperti 25 tahun yang lalu, tapi mudah-mudahan nanti bisa kita bawakan meskipun tidak pernah latihan, tapi pokoknya kita puncai dengan kita boleh santai tapi kita tetap sungguh-sungguh, kita boleh gembira tapi kita tetap khusyuk, kita boleh dangkal-dangkal dalam kehidupan tapi kita tetap mendalam. Jadi kita selalu mengakomodasi semua kemungkinan-kemungkinan dalam hidup. Bismillah, inilah Kiai Kanjeng dengan satu nomor. Ya ampun. Ya ampun ini ceritanya Kiai Kanjeng rekaman di salah satu studio di Jakarta di daerah Pluit. Mereka bikin musiknya, kemudian ditinggal ke Jogja, tinggal saya sendiri, terus saya mengisi lagunya. Jadi ketika saya mengisi lagu ini, Kiai Kanjeng tidak tahu lagunya bagaimana, juga tidak tahu, saya juga tidak merencanakan lagunya, pokoknya no musik kaya ngono aku bengok ngono wae. Nah, karena bengoknya spontan di studio, akhirnya resikonya adalah saya tidak bisa mengulangi lagi. Sehingga Mas Imam yang harus membawakannya. Karena kalau Imam dia bisa lebih persis daripada saya sendiri kan gitu. Saudaraku, saya akan berdiri menyampaikan sebuah keindahan. Saya bersyukur pada Ilahi Robi malam ini bahwa di luar ukuran akal sehat saya, malam ini saya ulang tahun di depan guru besar saya, MH Ainun Najib Cak Nun. Terima kasih Tuhan. Sesuatu yang di luar dugaan bahwa ruang dan waktu yang tanpa batas. Bahwa saya menemukan sorga yang tersembunyi. Di mana sorga yang tersembunyi bagi saya adalah di dalam hati kita. Bahwa yang tersembunyi dari masing-masing mengatakan sorga tidak ada. Saya sengsara, itu sorga bagi saya. Kesengsaraan saya adalah sorga. Mencapai ke depan sebuah nilai kehidupan yang indah. Jadi tidak usah khawatir bahwa sengsara pasti Tuhan akan memberikan titik kehidupan yang indah. Tadi sahabat-sahabat saya menyampaikan dengan bahasa petok-petok, ayam, kuku luruk. Saya tadi mau menyampaikan ada luruk jago yang pipir silit. Itu kalau jago belum besar namanya jengger, itu keluruknya pipir silit. Itu bagi-bagi. Ini adalah tanpa batas. Semua binatang memiliki ruang yang tanpa batas, ruang yang sangat indah. Bahkan itu sebagai pralambang, termasuk orang mau mati. Ada burung, ada ulik-ulik tuhu. Itulah kenapa kita tidak belajar tentang alam. Bahwa termasuk burung kuk teruk itu juga memiliki sesuatu yang sangat indah ketika si pemiliknya sedang tidur bersama. Sing jero, ya, tanpa batas. Sangat indah, sing jero sebenarnya begitu, tapi dalam bahasa burung. Deruknya menyauri dengan sambutan yang indah. Guk, 3 kali guknya guk masuk jeram sekali. Itulah sebuah tanpa batas ruangan itu. Saya akan menyanyikan lagu. Tapi ini yang tidak keliru buat
memperbarui lagi sebuah semangat bahwa dipertemukan saya dengan Mak Iyah, saya hidup kembali dengan semangat yang tadinya sengsara menjadi sebuah keindahan. Dan mohon maaf Cak Nun, dulu saya menyampaikan, saya ini petani, patut orang saya petani. Saya menanam tomat Pak, saya menanam cabai, saya menanam pepaya, bahkan tadi pagi saya baru nyiram dan saya semalam tidak tidur karena semangat saya ada Mak Iyah. Saya 2 malam ini belum tidur, masih kuat mendelik seperti ini. Terima kasih Tuhan. Itu betul-betul saya baru muhasabah dengan beberapa teman. Semalam tidak tidur, siang ke sini, sekarang saya punya kekuatan lagi dan energi karena kita satu frekuensi, kita memiliki elemen yang sama, maka suara sama adalah ruang yang sangat indah, ruang manusia. Dan ini lagu yang mohon bisa didengarkan, lagunya berjudul apa ya? Jangan terlalu lah. Jago kluruk keproki. Jago kluruk kuakat esuk gugah turu. Awan kluruk kejago aseng mangan. Tengah wengi kluruk kejago jere ana prawan meteng. Sandekala kluruk kejago weruh setan. Aning jago kluruk kagat esuk gugah turu. Awan kluruk kejago aseng mangan. Tengah wengi kluruk kejago jere ana prawan meteng. Sandekala kluruk kejago weruh setan. Sing medeni setane seragam karo dasian, hobine rapat, tanda tangan nyolong triliunan. Hobine rapat, tanda tangan nyolong triliunan. Nekonangan pecicilan, kelayapan golet pengacara, kon belani nganti mati-matian. Jago kluruk kagat esuk gugah turu. Awan kluruk kejago aseng mangan. Tengah wengi kluruk kejago jere ana prawan meteng. Sandekala kluruk kejago weruh setan. Sing medeni setane seragam karo dasian, hobine rapat, tanda tangan nyolong triliunan. Nekonangan pecicilan, kelayapan golet pengacara, kon belan nganti mati-matian. Keproki. Siji maning terus nyong salam nggih. Kak Leto nggih, pangapura. Iya kakine nyong kayane mau megap-megap anu wis tua. Ngelingna kada lunggang jaran sekali saya salam.
Anak kadal nunggang jaran, mancat pedal enjot-enjotan. Ceceke guyu latahan, ngundang komodo melu jogetan. Hahaha, hehehe, hop hop dingin hop, kene dok na. Ontek kelas ngono, hahaha hihi, ngemilu hahaha hihi ya. Ki masalah kon ngeling nari kapada mau anak putune mbok dadi wakil rakyat, kon pada eling karo sing wong cilik-cilik, nggih. Dadi aja kaya kadal nunggang jalan mbok kaya tai ngasu pada mbok. Dek ngeling nak pada zaman nak milih-milih pada waras. Anak kadal nunggang jaran, mancat pedal enjot-enjotan. Ceceke guyu latahan, ngundang komodo melu jogetan. Hahaha, hehehe, hahaha, hehehe. Kadal mlumpat ceceken cimprak, komodo nedeleg-deleg. Hahaha, hehehe, hahaha, hehehe. Jakat tingkir nunggang gesek, dikawal bayamangap. Gawa ketek tingkrang nang pundak, mangan gedang karo wiwi. Hahaha, hehehe, hahaha, hehehe. Sepur kuwik mlaku ngalor, nabrak kirik mumbul mingen dhuwur. Kaki carik mangan bubur, kepanasan mumbul-mumbul. Hahaha, hehehe, hahaha, hehehe. Lagi nyong elin nasi siji kang tutup. Rungokna dingin, rungokna dingin. Ki waras apa ora njajal ki wong. Wong Banyumas sing ngene ngacung jajalan apa ora? Ora anak. Subhanallah ki kaki didok. Lah tua. Siji ngacung. Ini untuk mengelingaken sing kearifan lokal aja sih pada kelalen, nggih. Dadi kabeh kearifan lokal ki duri-puri piye genjering apa bae kan kearifan lokal ki. Ya, aja wong luar pada pingin nyong, anak wong Rusia dolan menggonku latihan ebek-ebekan. Bukan Rusia, sekang India pada takon karo wong gemblung. Ya ora apa-apa, alhamdulillah wong luar pada gelem latihan nang kene lah. Anaknya pada aja kelalen. Ayam jago nucukusan, nyenggol panci pada betakan. Budayane Banyumasan, ayo pada dilestarikan. Hahaha, hehehe, hahaha, hehehe. Cukup matur suwun kelilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu, Mbah Nun. Ini beberapa hal saja mungkin dikit saya sambung yang tadi. Dulu-dulu kita lahir dari kesempitan, kemudian masuk ke dunia keluasan. Tapi karena sekolah, karena pilihan-pilihan hidup kita bergeraknya kepada kesempitan. Sehingga itu menjadi satu hal yang harus kita renungi terus-menerus. Kalau sudah jadi ekonom, jadi pak guru, jadi apapun saja, nah, itu semua kadang-kadang kita terlupakan bahwa itu tidak menjadikan kita kembali ke sejatinya sebagai manusia yang meruang tadi. Kita tuntut gaji besar, kemudian dengan kanan kiri kita tidak peduli dan seterusnya, sehingga kesempitan-kesempitan terus yang kita lakukan sehari-hari. Padahal di Ma'iyah ini kita setiap hari belajar begini, ini tidak hanya sekedar ilmu, pengetahuan, tapi harus jadi laku kehidupan. Kan gitu ya?
kita dari mana-mana, saya pikir besok setelah kita muda menjadi tua, berkeluarga dan seterusnya, tentu saja kan tidak sebatas bermakyah bersenang-senang, tapi bagaimana kita implementasikan di kehidupan. Untuk bojo punya istri yo, nah iso satu gelombang satu frekuensi, sehingganya seperti kata Sibah tadi, kita bisa menanam dan terus menanam kebaikan pada sesama manusia. Maka makyah itu kan lata kopal tajan nek dadi wong ki nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Itu filosofi Jawa juga. Lata kopal tajan innallaha ma'ana. Itu. Jangan bersedih, jangan takut karena Tuhan bersama kita. Jangan takut ketika besok kita mau apa jadi apa. Kan pertanyaannya kadang-kadang kita cak iki sopo, besok mau jadi siapa. Kalau nggak jadi apa-apa kita seolah udah mati hidup ini. Tidak ada gunanya. Padahal kembali kepada rahmatan lil alamin, modal bekal pertama adalah rahmat. Simbah bilang rahmat itu tidak harus dalam konteks senang-senang yang dalam arti linear bendawi. Bahkan tidak punya apa-apa itu kadang-kadang rahmat supaya kita hidupnya lebih mampu menghadapi segala godaan-godaan, segala tantangan-tantangan. Termasuk musibah barangkali itu juga satu rahmat. Kita ini kan bersyukur, senang, nek untuk bejo terus. Tapi ketika kita mengalami kesusahan itu tidak kita anggap sebagai kesyukuran dalam tingkatan yang lebih tinggi. Nah ini godaan-godaan, tantangan-tantangan yang selalu dihadapi oleh kita semuanya. Terutama besok-besok ketika kita kembali di masyarakat, apa yang bisa kita kerjakan untuk mereka menjadi problem solver, menjadi manusia yang dapat menyelesaikan persoalan masyarakat. Itu belajar untuk makyah ini. Saya yang alami di kampung saya, tadi sudah disebut, kepala disebut bahwa karakter Makyan di Ambengan itu adalah mencerminkan kehidupan desa. Apapun yang masalah di desa, saiso-iso ini kita lakukan. Nek arek-arek podo-podo, jamaah itu ya gendong-gendong ini kabeh, duit ya gak gablek, ekonomi susah, tapi bukan menjadi alasan untuk tidak berbuat baik. Isone sedekah getih ya sedekah getih. Soalnya sedekah duit ya ranti duit misalnya. Isone gali kubur. Kita ada komunitas namanya komunitas penggali kubur KPK. Itu, ya. Itu anak-anak Ambengan yang seperti itu. Kenapa demikian? Terus apa sing iso dilakukan? Kan biasanya kalau gali kubur itu ada uang selawat ya. Iku gak gitu kura kok, dikumpulno nggawe pagar kuburan. Saya sing digawe pemerintah gak tahu dadi. Itu kan satu kebahagiaan tersendiri untuk sedekah pada Indonesia. Bagaimana diajarkan Simbah kan tugasnya wong Makya itu sedekah pada Indonesia. Nggawe keranda dan seterusnya. Sidik-sidik apapun saja, jangan lihat bentuk apa, besar kecilnya, tapi apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir ini soal pribadi ini, Mbah, teman-teman Ambengan itu nagih janji, karena beberapa bulan yang lalu Simbah ngate dawuh, tunggak nasul warga Kadipiro sondan teko Ambengan, itu pertama. Kemudian yang kedua, beberapa bulan yang lalu juga beliau matur 2018 insya Allah teko di Ambengan. Niku. Kemudian yang ketiga, amin dulur nggih. Ya. Ya nek jarane anak itu ya kadang-kadang nek rasa kepingin kan ditekani bapake gitu, mbahe. Alhamdulillah sekali keluarga Menturo mulai Cak Pua, Cak Mip, Cak Yus, Cak Anang, Mbak Roh, Cak Mip bersama istri dan Cak Pua bersama istri sudah. Gus Sabrang juga pernah sana. Tinggal Simbah sama Cak Zaki yang belum. Tinggal Simbah sama Pak Zaki yang belum. Insya Allah mudah-mudahan Tuhan Gusti Allah ijabah ya. Niki karena Mbah Herman barang ya kan.
barangkali nanti ada momentum yang bisa untuk memperjalankan itu semua. Dan kembali ke paling pokok kanca-kanca, tadi saya ngomong kalimat bahwa nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Pokoknya ilmunya bonek nekat. Kayak perjalanan saya selama ini, ya itu aja ya ilmunya. Kadang-kadang melungko ketemu dulur ya ora sangka-sangka supaya ra teko kono dadi teko kono. Misalnya hari ini saya ketemu kiai ini, kiai sing ranggenah iki ya. Ketemu ning Jogja ya aku turu bingung wis turu ning nggonku wae gratis. Misalnya gitu. Terus kemudian saya jumpai tadi misalnya ketemu-temu ya kanca-kanca gendong-gendong Jogja ini kan saya nggak bayangin kalau orang Jogja yang sudah kotanya begitu luas ketika masuk hotel itu mau masuk kamar mandi bingung nih. Buka keran utawa nek disuguhi kopi ki nek rotine dianggap gula kan itu. Tapi itu keasikan yang terjadi dialami oleh kita semuanya dan itu menjadi guyonan-guyonan kegembiraan kebahagiaan. Matur nuwun, saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.